Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri. Tentunya dalam tema kita kali ini, validasi data calon kepala daerah jalur perseorangan. Nah, kalau melihat tahapan yang sudah dilakukan saat ini, untuk tahapan selanjutnya ini seperti apa Pak? Apakah ini menjadi tahapan terakhir dari validasi ini atau mungkin ada tahapan lanjutan untuk para calon perseorangan di depan? Ya, yang pertama sesuai dengan keputusan 532, pasca tanggal 4 Juli selesai, kami akan melaksanakan proses rekap berjenjang. Di tanggal 5 sampai tanggal 8 itu teman-teman kecamatan PPK akan melakukan rekap dari data turunannya tadi, berapa MS, berapa TMS untuk dinaikkan di tingkat kota. Begitu juga sebaliknya, kota juga akan melakukan proses rekap. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka memenuhi syarat bakal pasangan calon wali kota ini, maka mereka akan bersiap-siap untuk mendaftar di tanggal 27. Kalaupun misalnya mereka belum kurang sesuai dengan aturan 532 itu belum langsung mati dia. Betul, ya. Belum langsung finish. Karena di situ ada tahapan verifikasi faktual dukungan kedua bahasanya. Masih ada kesempatan lagi ya? Ya, pihak dari LO wali kota, wakil wali kota harus melengkapi jumlah kekurangannya. Tetapi karena sudah masuk ke tahapan kedua, jumlahnya akan 2 kali lipat dari yang dibutuhkan. Oke, ini bentuk punishment-nya gitu ya? Iya, karena aturannya seperti itu. Jadi memang untuk tahapan selanjutnya, ketika nanti calon perseorangan tidak memenuhi syarat, masih diberikan lagi untuk tahapan selanjutnya gitu ya? Dua kali lipat. Dua kali lipat. Ini 2 kali lipat untuk syarat yang diberikan itu sendiri. Nah, mungkin tadi disampaikan juga oleh Pak Fahmi terkait dengan mungkin nama mungkin dari mungkin masyarakat kita yang tadi dicatut itu mungkin berkaitan dengan ASN mungkin ataupun mungkin dari aparat negara. Nah, kan tidak semua ini kita akan mengetahui gitu ya. Nah, untuk ASN dan aparat negara ini pasti juga ada punishment kan kalau misalnya ini dianggap mungkin tidak netral dan sebagainya. Ini seperti apa? Oh, jadi kalau terkait soal KTP dukungan yang terindikasi itu adalah TNI Polri, ASN, sebenarnya itu yang punya potensi besar yang melakukannya itu adalah pasangan calon itu, bukan inisiatif dari individu ASN-nya atau TNI Polri, karena mereka pasti tahu secara aturan bahwa mereka itu dilarang oleh undang-undang untuk memberikan dukungan untuk calon perseorangan untuk TNI, Polri maupun ASN itu. Nah, yang sering kita pengalaman selama ini yang kita temukan bahwa KTP itu dicatut oleh mohon maaf oknum pasangan calon untuk menambah dukungannya ini. Nah, ketika dalam proses verifikasi inilah baru ketahuannya bahwa ternyata yang bersangkutan itu berstatus misalnya PNS, TNI dan Polri, dan itu biasanya oleh teman-teman KPU langsung dicoret, itu langsung dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi artinya memang langsung terdata gitu ya Pak dari KPU sendiri apabila tadi ada ASN ataupun mungkin TNI Polri yang memang. Tapi kalau misalnya sebaliknya kalau memang nekat itu dilakukan ya bisa kena sanksi kalau memang itu atas kesadaran sendiri padahal dia sudah tahu itu melanggar aturan tapi masih saja misalnya KTP-nya diberikan untuk mendukung calon perseorangan tertentu, ya itu tinggal kalau PNS itu bisa diadukan melalui KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Kalau TNI Polri bisa dilaporkan ke atasannya kalau itu memang dilakukan oleh yang bersangkutan secara sadar, misalnya untuk karena mendapatkan keuntungan tertentu, bisa saja misalnya karena KTP-nya itu diberikan karena mendapat imbalan tertentu misalnya lalu diberikan. Kalau itu terbukti ya itu bisa ada sanksinya. Kalau ASN itu ada undang-undang ASN, kalau TNI Polri itu ada undang-undang tentang TNI Polri yang mengatur tentang netralitas TNI Polri maupun ASN itu. Oke, dan kalau melihat tadi setelah ini masih akan ada tahapan lagi tadi disampaikan oleh Bung Anggi. Nah, untuk menjaga kondusivitas kita mungkin untuk masyarakat juga dan mungkin untuk pilkada di 2024 ini seperti apa mungkin dari ini? Jadi kita berharap sekali lagi semoga
proses tahapan pilkada yang sedang berjalan saat ini tidak ada aral yang melintang, artinya teman-teman penyelenggara pemilu bisa melaksanakan setiap seluruh tahapan yang ada sampai hari H nanti dengan lancar. Dan kepada masyarakat juga kita menghimbau, karena suksesnya pemilu itu bukan saja tanggung jawab dari teman-teman penyelenggara pemilu, tapi tanggung jawab keberhasilan kesuksesan pemilu itu adalah tanggung jawab bersama kita semua. Dan kita berharap ya pilkada 2024 ini memberikan arti yang lebih bagi pembangunan daerah ini, dan yang paling utama itu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan kita anggap pilkada ini hanya seremonial saja, siklus 5 tahunan setelah pemimpinnya terpilih, tapi kita tidak mendapatkan efek apa-apa dari pemimpin baru itu. Kita berharap pilkada ini bisa meningkatkan pembangunan kita, masyarakat kita, dan yang paling utama ya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu, kota dan kabupaten. Saya pikir itu, dan mari kita sukseskan Pilkada serentak 2024. Oke, mungkin kalau dari Bung Agi sendiri untuk pilkada di tahun 2024 mungkin ada tantangan tersendiri lah gitu ya, dibanding dengan mungkin pilkada sebelumnya. Ini seperti apa tantangan yang mungkin dihadapi di pilkada 2024? Ya, kalau tantangan berdasarkan data real ya, tingkat partisipasi masyarakat. Kalau untuk pemilu biasanya itu memang relatif tinggi, 81 ke atas lah kan. Karena memang dia banyak faktor yang mendominasi kan. Tapi kalau untuk pilkada terbukti untuk kota Bengkulu dan daerah-daerah lain itu lebih sedikit rendah. Maka dari itu kami memang konsentrasi betul secara tahapan kami bisa menyelesaikan dengan baik. Yang kedua ya mohon doa seluruh masyarakat. Kami juga berharap tingkat partisipasi masyarakat kami yang kali ini bisa tembus di atas maksimal. Oke, baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali di segmen terakhir. Pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.